Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Anda? Baik? Saya harap Anda dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melanjutkan perkuliahan kita pada kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai invasi privasi. Apa invasi privasi itu? Segera kita mulai pembahasannya. Anda sudah siap? Oke. Ya, persiapkan Anda untuk mengikuti perkuliahan ini. Oke, bila sudah siap, kita mulai. Jangan lupa membaca doa. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan inti, mungkin saya ingin memberikan sebuah persepsi dulu tentang topik bahasan kita kali ini, yaitu contoh-contoh yang terkait dengan invasi privasi. Misalkan upload foto-foto artis tentu mungkin ini koleksi pribadi untuk artisnya itu, tetapi ternyata upload, entah siapa yang menguploadnya, orang dekatnya kah, atau manajemennya kah, untuk membuat sensasi dan sebagainya, ya. Itu juga kita tidak tahu motifnya. Beredar di misalkan internet, di dunia maya, ya. Itu kan jadi permasalahan lagi, sehingga artis ini kok saya foto-foto privasi saya, nah gitu kan, kadang-kadang seperti itu. Atau ternyata data-data informasi rahasia yang sebenarnya rahasianya dari CIA, ini Badan Intelijen Amerika, ya, ternyata bocor gitu, ya. Nah, mungkin bocornya orang dalam, seperti contohnya Snowden, ya, karena mungkin tidak puas segala macam, dia pindah membelot ke Rusia, ya, dan ini juga diberikan data-datanya ke Wikileaks, ya, dan contoh-contoh lainnya ya sebenarnya banyak. Jadi itu saya sekedar memberi gambaran, ya, beberapa kasus-kasus seperti ini, sehingga kita bisa lebih connect lagi lah dengan materi invasi dan privasi ini. Oke, tadi telah saya coba berikan contoh, ya, tentang invasi privasi tadi. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, selain yang tadi, ya, terkait foto kerahasiaan negara tadi, ya, itu kan data pribadi juga yang tadi foto, kemudian negara sifatnya umum publik, tapi tidak semua harus diketahui oleh warga negaranya, ya kan, untuk alasan-alasan tertentu. Nah, apa sih alasan Anda, ya, menurut Anda nih, alasannya seseorang itu harus menjaga identitas dirinya di internet, ya, selain yang kasus tadi. Nah, coba Anda pikirkan, ya, apa coba? Ya, jawabannya nanti aja, saya akan ini di forumnya aja, ya, forum diskusi. Selain dari yang tadi tuh, yang foto nanti terkait pornografi, yang keamanan tadi, ini data atau bagaimana kita harus menjaga diri, ya, identitas diri kita di internet. Nggak semua diungkap, nggak semua di-upload. Jadi coba pikirkan itu kenapa. Nah, ini juga bagi yang suka upload, ya, semua di Instagram, di sosmed. Nah, coba Anda renungan kembali. Apakah harus semua diupload?
Coba nanti Anda bisa masuk ke forumnya untuk diskusi, ya. Oke. Nah, baik ya. Tadi sudah saya berikan beberapa kasus, ya, hal-hal yang terkait dengan privasi tadi, ya, sampai Anda diminta untuk memikirkan kenapa Anda harus menjaga identitas di internet atau di dunia maya, ya. Nah, sekarang ini apa sih sebenarnya privasi? Kita ngomong dari tadi privasi. Oke, kalau kita merujuk dari sini, ya, privasi berasal dari bahasa Inggris privacy, yang artinya adalah kemampuan satu kelompok individu. Nah, jadi tidak hanya individu saja, bisa sekelompok juga nih, ya, individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personalnya dari publik atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka. Nah, jadi di sini ada sekelompok individu. Jadi berarti dengan kata lain ada dua nih pengertian, bisa individu secara personal, ya, atau sekelompok individu. Jadi komunitas, bisa grup, gengnya gitu ya, misalkan gitu, atau rombongannya, ya. Ini untuk mempertahankan kehidupan dari orang-orang luar atau publik, atau juga si arus informasi mengenai dirinya. Jadi nggak semua tentang dirinya, informasi yang menginginkan informasi tentang dirinya dipublish atau diungkap atau diberikan, ya. Jadi seperti itu. Nah, baik. Ini ada beberapa definisi, ya, yang saya coba kutip dari beberapa literatur. Weinstein pada tahun 1960 sudah mengumumkan bahwa yang namanya privasi itu menjelaskan hubungan antar kerahasiaan dan privasi. Jadi privasi diklaim sebagai klaim individu atau kelompok atau lembaga untuk menentukan kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi tentang mereka, ya, maksudnya kelompok dan individu tadi, ya, dikomunikasikan kepada orang lain atau dalam pengertian tadi publik, ya. Sementara Altman tahun 1975, ya, Anda mungkin belum lahir, ya, saya juga belum, mengumumkan bahwa privasi sebagai akses kontrol selektif terhadap privasi diri dan dicapai melalui pengaturan interaksi sosial. Sementara Hartono dan Prabowo pada tahun 1998, nah ini agak lebih baru, ya. Privasi adalah tingkatan interaksi atau keterbukaan yang dikehendaki oleh seorang pada kondisi atau situasi tertentu. Nah, sementara para Prabowo juga dalam bukunya, ya, di tahun 1998 telah mengatakan bahwa privasi sebagai suatu kemampuan untuk mengontrol interaksi, kemampuan untuk memperoleh pilihan-pilihan, dan kemampuan untuk mencapai interaksi yang diinginkan. Nah, maksudnya apa interaksi? Nanti kita lihat, ya, penjelasan saya selanjutnya. Nah, dari definisi tadi, ya, yang banyak itu, Altin, Weinstein, Prabowo, gitu ya, kita bisa melihat satu benang merah yang sama. Ya, mungkin redaksionalnya berbeda, tapi kita bisa menunjukkan bahwa sebenarnya privasi ada tingkatan interaksi, ya. Itu yang clue-nya, ya, kata kuncinya adalah tingkatan interaksi atau keterbukaan yang dikehendaki oleh seorang pada saat atau pada kondisi dan situasi tertentu. Jadi di mana situasi dan kondisinya itu yang dirasakan sebagai privat
atau tidaknya, ini privat, ini enggak gitu ya. Itu yang menentukan adalah subjektivitas dan kontrol diri orang tersebut. Jadi sifatnya subjektif pada seseorang. Mungkin misalkan bagi saya itu privasi, itu privasi saya. Bagi Anda nggak apa-apa lah, itu nggak privasi, saya pengen terkenal kok, saya share-share semua. Itu kan beda ya tingkatannya. Walaupun nanti akan ada suatu garis pembatas yang sebagai referensinya ya, seperti apa. Baik, selanjutnya adalah masalah orientasi privasi. Orientasi privasi itu bisa kita kelompokkan menjadi 6 jenis sebenarnya. Tapi secara garis besar itu kita kelompokkan menjadi 2 bagian. Ya. Yang pertama adalah orientasi pada kelompok bagaimana dia bertingkah laku, menarik diri, withdraw. Ya. Pertama misalkan solitude, ya, keinginan untuk menyendiri. Jadi seorang itu saya nggak mau berkumpul dengan dia, ya. Kalau yang sekarang ini kan karena COVID, karena kepaksa nih menyendiri, mengisolasi gitu ya. Saya tidak mau ikut perkumpulan itu, saya ingin sendiri saja. Nah, itu bagian privasi juga sih sebenarnya. Ya. Mungkin kalau terlalu solitude juga ujung-ujungnya bisa antisosial. Kemudian yang kedua adalah seclusion, ya, keinginan untuk menjauh dari pandangan dan gangguan suara orang yang di dekatnya. Seperti kebisingan, keributan, ya, suara-suara anak-anak gitu kan. Ada orang yang seperti itu juga, aduh ribut, saya mau nggak ribut. Atau ada yang ada mahasiswa yang suka kos itu kadang-kadang ada yang suasananya nggak mau suasana yang ribut terus gitu ya, misalnya musik keras-keras gitu. Nah, itu ada juga seperti itu. Tiga adalah intimacy, ya, keinginan untuk dekat dengan keluarga dan orang-orang tertentu, ya, tapi jauh dari orang lain. Jadi dekat hanya dengan keluarga atau sekelompok orang tertentu saja, tidak mau dekat ke semua orang gitu ya, atau cuma satu orang doang ya. Nah, itu siapa tuh? Nah, itu yang pernah pacaran tuh ya, suka intimasi. Nah, itu yang terkait dengan menarik diri, ya, yang tingkah laku. Itu yang selanjutnya adalah tingkah laku untuk mengontrol informasi. Kalau tadi lebih ke sifatnya fisikal ya, menarik diri secara fisikalnya. Nah, ini tingkah laku mengontrol informasi. Kalau yang ini bukan fisikal, tetapi memang entitasnya yang dikontrol gitu ya. Misalkan itu pertama adalah anonymity, ya, keinginan untuk merahasiakan jati dirinya, anonim. Makanya sering ada kalau hacker itu anonim, ya, karena kalau hacker anonim ya langsung bisa ditangkap cepat ya. Kemudian reverse, ya, keinginan untuk tidak mengungkapkan diri terlalu banyak kepada orang lain, ya. Ini mirip-mirip orang yang introvert ya. Jadi kalau itu kondisi keadaan orangnya biasanya flat ya, diem aja, sedih, seneng gitu, sama juga gitu. Diputusin pacarnya atau baru kejebur di got atau kecopetan, dia nggak ada bedanya. Itu yang introvert. Tapi ini reverse, jadi dia memang sengaja untuk tidak mengungkapkan jati diri terlalu banyak karena mungkin belum terlalu percaya kepada semua orang, ya kan, aspek psikologisnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah not boring, ya, tidak bertetangga, ya. Keinginan untuk tidak terlibat bertetangga atau berinteraksi dengan orang lain di dekatnya. Jadi bahwasanya ini orang yang
males lah kumpul-kumpul sama orang. Makanya sekarang pun banyak mendukung hal seperti ini. Bisa tinggal di apartemen, ya kan? Di apartemen mungkin beda dengan tinggal di komplek, ya kan? Ada mungkin yang kosnya yang lebih privasi, ada yang seperti itu ya. Nah, itu juga bagian daripada orientasi privasi setiap orang, ya, individu atau sekelompok orang. Ya. Nah, itu yang menjadi apa namanya bahasan kita tadi tentang orientasi eh, orientasi privasi. Nah, tadi setelah kita bicara tentang orientasi privasi, nah ini adalah legislasi terhadap privasi. Jadi bagaimana status hukumnya terhadap privasi ini. Di sini ada eh, atau Freedom of Information Act di tahun 1970, yaitu di mana mengizinkan individu untuk mengakses sebaran informasi mengenai diri sendiri yang disimpan oleh pemerintah. Jadi data-data kita boleh kita cek lagi dong, ya. Nah, ini di dalam negara Republik Indonesia ini sudah ada namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi, ya. Ada Komisi Informasi ya yang mengurusi tentang hal ini. Kemudian jadi kebebasan untuk mengakses informasi, ya. Di Indonesia juga ada, yaitu jadi informasi itu harus sudah dibuka ini kalau sudah 30 tahun gitu ya. Ada coba mungkin Anda kalau searching itu undang-undang keterbukaan informasi ya, Komisi Informasi Publik ya, ada di situ. Kemudian Privacy Act of 1974 ya, 1974. Dia melarang pemerintah untuk mengumpulkan informasi secara rahasia. Informasi yang dikumpulkan harus dipergunakan hanya untuk keperluan tertentu ya. Kemudian informasi juga dapat digunakan untuk keperluan lain dengan izin dari individunya ya. Individu dapat mengakses dan memperbaiki informasi tersebut. Jadi maksudnya begini, idealnya misalkan apa ya di NIK kita KTP ya, itu di dalamnya sebenarnya ada informasi-informasi lainnya ya, selain tanggal lahir, golongan darah, orang tua misalnya. Mungkin harusnya di situ udah satu single number ya, WWP, BPJS seharusnya di situ udah masuk di dalam NIK kita, udah nggak perlu pakai kartu-kartu lain. Jadi sekarang ini Indonesia jadi banyak kartu. WWP punya kartu sendiri, BPJS punya kartu sendiri, kartu Indonesia Pintar ada sendiri. Nanti kartu prakerja katanya. Padahal secara kita yang di IT itu semua itu cukup satu kartu asal database-nya benar, database-nya udah menyeluruh gitu ya, nggak parsial. Ini kan banyak kartu. Dompet-dompet kita tebel bukan karena uang, karena kartu ya. Kartu inilah, kartu BPJS, kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Prakerja, kartu apa lagi lah ya. Jadi ya mungkin saya nggak tahu itu karena kalau ada kartu ada proyekan kartu gitu ya, proyekan lagi, enggak. Tapi itu kan memboroskan sebenarnya ya. Jadi idealnya satu. Jadi si pemerintah itu nggak bisa atau lembaga tertentu nggak bisa semua diambil. Misalkan gini, untuk Dijen Pajak, dia hanya mengetahui pengeluaran pemasukan kita saja untuk tujuannya untuk pajak. Tapi riwayat kesehatan kita segala macam itu nggak perlu, itu nggak bisa diakses. Nah itu yang hanya bisa diakses oleh BPJS seperti itu. Sekarang kan tidak, semua ada dulu ada namanya Dapodik Data Pokok Pendidikan, itu sampai di share di web ya, semua nomor induk siswa, tanggal lahirnya semua bisa dilihat. Padahal kan itu sangat ya berbahaya ya sebenarnya. Nah ya, bagaimana di Indonesia mengenai privasi ini? Ya, di Indonesia ini privasi termasuk dalam the rights, hak-hak yang masih
dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu. Jadi ada sisi demokratis, tapi tidak terlalu otoriter juga, gitu ya. Artinya privasi suatu kebutuhan hak suatu warga negara, memang ya. Tetapi dalam kondisi tertentu ini bisa dikurangi atau dihilangkan, maksudnya ya mungkin nggak dihilangkan, bisa tapi dikurangi. Misalkan saya mau pergi ke suatu tempat, ya, saya tidak melakukan tindakan kriminal. Misalkan saya inginnya hanya dengan kelompok saya aja atau berduaan lah, ya, itu privasi saya. Negara tidak boleh membatasi, ya. Tetapi pada dalam keadaan tertentu, misalkan karena ada kejadian wabah dan segala macam, ya, dengan COVID, itu Anda nggak boleh berkeliaran sembarangan, gitu ya, walaupun dengan duit Anda, dengan semua biaya Anda sendiri, ya. Jadi ini bisa dikurangi untuk dalam keadaan tertentu, ya. Negara berhak, walaupun dalam undang-undang, ya, juga ada hak warga negara untuk di dalam perundang-undangan, ya, tentang administrasi kependudukan. Ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 itu tentang administrasi kependudukan, ya. Di pasal 1 itu menyatakan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga keberadaan serta dilindungi kerahasiaannya. Jadi negara sebenarnya menjamin sebenarnya dari administrasi kependudukan. Ini yang membocorkan data iktp segala macam itu melanggar undang-undang sebenarnya, ya. Jadi perlindungan data pribadi memang belum ada undang-undang tersendiri di Indonesia sampai awal 2020 ini. Tapi sebenarnya sudah ada masuk ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang 1945, ya, pasal 28G. Nah, mungkin zaman dulu nggak ada G-G-an seperti itu, pasal 28. Karena kan sekarang undang-undang ya amandemen, ya, ingat ya, sudah di amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Di mana pasal 28G, ya, ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Jadi di sini ada hak asasinya, ya. Jadi terkait dengan itu memang di Undang-Undang 19, ya, nomor 19 tahun 2016 juga menyatakan bahwa di situ Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 pasal 26, ya. Di situ menyatakan privasi adalah hak individu untuk mengendalikan penggunaan informasi tentang identitas pribadi, mau baik diri sendiri atau pihak lain, orang lain, ya. Di situ telah disebutkan hukuman dan pidana tentang privasi ini juga pada pasal 28, pada pasal 29 pelanggaran hak asasi yang berbunyi begini. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memanfaatkan teknologi informasi untuk mengganggu hak privasi individu dengan cara menyebarkan data pribadi tanpa seizin yang bersangkutan, ya, yang disebarkan datanya dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 7 tahun. Jadi minimal 3 tahun, ya, harus meringkuk di hotel rodeo gitu. Jadi makanya hati-hati nih sebenarnya tentang
privasi. Oke, tadi kita bahas masalah beberapa peraturan-peraturan dan perundang-undangan mengenai privasi. Nah, sekarang sebenarnya esensinya atau fungsi dari privasi itu apa? Ya, pertama adalah pengatur dan pengontrol interaksi interpersonal, yang berarti sejauh mana hubungan dengan orang lain diinginkan. Jadi, saya boleh deh sama teman akrab ngomong gini lah, tapi dengan umum enggak lah, ini privasi saya, nggak bisa di-share ke umum publik, hanya orang-orang dekat saya saja. Atau lebih lebih dalam lagi tingkatannya. Saya sama orang-orang lain juga maupun orang dekat tidak akan bilang ini hanya untuk rahasia saya pribadi, atau ini hanya untuk yang tahu hanya saya doang, gitu ya. Nah, itu pengatur atau pengontrol. Jadi bisa status levelnya itu bisa untuk orang terdekat, untuk umum, atau orang lain tidak ada tahu. Ya, keluarga sendiri tidak tahu. Nah, itu privasi juga. Kemudian yang kedua adalah untuk merencanakan dan membuat strategi untuk berhubungan dengan orang lain. Dari tadi pengaturan itu, maka ada strategi. Ini mah orang yang baru saya kenal nih, kayaknya belum saatnya untuk dikasih tahu informasi seperti ini, data-data saya tahun sebelumnya atau masa-masa lalu saya, gitu ya, atau kisah diri saya, gitu. Misalkan dulu mantan saya ini, nah itu belum tentu juga harus diceritakan ya. Kalau istilah anak sekarang itu nggak usah ember lah, gitu ya. Atau fungsi-fungsinya itu untuk memperjelas identitas diri. Maksudnya apa? Ya, kita ingin menampilkan citra-citra yang baik, ya. Kalau privasi, terutama untuk pejabat-pejabat publik ya. Kadang-kadang pejabat publik itu kadang-kadang diserang dari sisi privasi kehidupan pribadinya, ya. Padahal pejabat publik itu kalaupun dikritik harus dari sisi kebijakannya, bukan dari sifat pribadinya. Pak, tapi bagaimana itu Pak kalau orang pejabat publik ngomongnya kasar? Nah, itu pejabat publik juga dalam konteks umum dengan pembicaraan publik ya nggak boleh kasar, walaupun mungkin di ke rumahnya atau di kehidupan pribadinya dia ngomongnya kasar ya segala macam, tapi ketika dia tampil sebagai pejabat publik dengan masyarakat banyak, dia harus bisa memperbaiki diri. Jadi beda ya nanti domainnya antara kehidupan pribadi seseorang atau ketika dia menjabat atau jabatan publik gitu ya, terutama seperti itu. Jadi harus membedakan juga nih. Baik, karena tadi kita sudah bicarakan status hukum dari privasi bahwa itu adalah hak ya pribadi sebagai orang warga negara. Di situ Anda juga melihat bahwa negara melindungi, walaupun kita belum ada ya sebenarnya undang-undang secara spesifik ya dulu, hanya baru saat ini baru rancangan undang-undang prosesnya, rancangan undang-undangan perlindungan data pribadi ya sedang dibahas di DPR. Tapi bagaimana sih sebenarnya nanti langkah-langkah untuk menjaga privasi online, ya, bukan privasi secara fisik ya, tapi privasi secara online. Jadi trik yang gampang itu saya suka menggoogling ya, mencari di Google ya. Nama saya sendiri saya ketikin ya, saya ketikkan Iwan Sunjaya. Apa sih yang muncul? Macam-macam, ada yang blog saya, ada yang Twitter saya, ada yang Facebook saya ya kan, biasanya pasti begitulah minimal. Ada yang jurnal saya dimuat di mana gitu karena pakai nama Iwan Sunjaya. Ternyata ada juga nama Iwan Sunjaya yang lain misalnya. Oh, Bupati Kuningan, caleg DPRD Kuningan, ada yang caleg daerah mana gitu namanya Iwan Sunjaya, terus kasus korupsi juga gitu kan. Nah, tentu bukan saya gitu ya, tapi namanya sama. Dari situ kita bisa melihat bahwa seberapa privasi kita sih. Ya mungkin karena secara online kita pastikan yang tidak punya sosmed
yang tidak punya HP atau HP-nya bukan smartphone, yang tidak pernah mengakses internet, pasti privasi online-nya terjaga. Nah, itu pasti. Cuma apa iya gitu saat ini kita seperti itu? Anda mahasiswa, saya yakin tidak mungkin ya. Anda punya smartphone, pasti Anda punya sosmed, apalagi sekarang Anda mau nggak mau kuliahnya online gitu ya. Jadi itu makanya paling tidak untuk melihat atau ngajaknya begitu. Sejauh mana saya atau sejauh privasinya. Itu aja. Di sosmed kita terbuka semua nggak? Atau ada private nggak? Atau misalkan ada pengaturan friend of friend, misalkan kalau di Facebook friend atau only me ya. Di IG Anda private nggak? Anda gembok nggak? Saya gitu ya. Anda yang hanya di approve aja yang bisa lihat foto-foto Anda. Atau mengubah nama Anda juga boleh ya. Dari SMA apa namanya ini atau nama di Facebooknya lain lagi gitu bisa juga kan sekarang. Saran ini tidak asing lagi ya saya seperti tadi karena ini Chief Executive Google ya Eric Schmidt juga telah menyatakan supaya ketika di WhatsApp tidak dibayang-bayangi masa lalu. Mungkin kejadian ada yang dulu di sosmed lagi SMA atau SMP memalukan gitu ya. Akhirnya Anda harus mengganti account ya. Kemudian mengubah pengaturan privasi atau keamanan tadi ya. Misalkan ini hanya friend saja, nggak usah friend of friend lah ya, atau only me di private foto-foto tertentu ya. Kadang-kadang ada yang titip di Facebook gitu cara pura-puranya. Padahal kalau titip itu nggak perlu pakai share friend ya, private aja gitu ya. Nah itu buat kata sandi sekuat mungkin, hebat mungkin sehingga orang lain tidak susah untuk menebak ya. Ya kadang-kadang saking kuatnya, saking hebatnya kita juga lupa gitu passwordnya. Kemudian jadi rahasiakan password yang Anda miliki sekuat apapun, sehebat apapun kombinasinya ya. Kalau passwordnya ditempel pakai apa semacam post-it ditempel di monitor ya percuma juga gitu ya. Monitornya monitor komputer kantor lagi ya. Nah, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya apa? Tadi kan udah ada password diperkuat, kemudian sering mengetik nama sendiri di Google ya, munculnya seperti apa. Nah, selanjutnya adalah untag ya, untag diri sendiri kan foto suka di tag gitu ya, suka di tag gitu kan sama teman Anda. Nah, itu sebenarnya ada sisi negatifnya juga gitu ya. Lagi rame-rame foto Anda yang diupload sama teman Anda gitu ya. Terus di tag di foto itu. Otomatis kan akan kalau di Facebook kan ada di timeline kita. Mungkin itu kita tidak menginginkan seperti itu. Ya, itu ada di timeline kita. Misalkan ada sesuatu yang kurang enak lah atau memalukan ya. Nah mungkin kita sebagai pejabat publik atau apalah bukan pejabat publik juga. Nah itu kadang-kadang mengganggu juga sih, Bang. Ya. Saya juga suka men-set jadi ada permissionnya untuk nge-tag saya itu foto saya. Jadi perhatikan setiap orang-orang yang men-tag foto-foto Anda. Siapa aja. Atau sengaja gitu nge-tag biar orang lain teman-teman Anda itu yang lainnya selain dia yang nge-tag itu eh, apa melihat gitu. Padahal foto itu mungkin foto yang kurang berkenan bagi Anda ya. Lagi jalannya merosot gitu, lagi dikali gitu atau apa ya. Nah, jadi apalagi yang tidak mengenali. Jadi makanya status timeline kita mungkin di Facebook atau di Instagram itu harus kita berpikir ulang nih. Jangan terlalu semua bebas gitu. Dan jangan gunakan pertanyaan mengenai tanggal lahir, alamat, nama ibu kandung ya. Hal-hal semacam itu kan sangat penting ya biasanya untuk verifikasi di perbankan ya.
kalau pakai itu, maka kan akan repot ketika orang lain tahu ya. Di kartu kredit, pokoknya semua berkait dengan keuangan suka memverifikasinya dengan nama-nama, tanggal lahir, alamat, dan nama ibu kandung. Ya. Kemudian kadang-kadang ada spam email yang nggak jelas, segala macam, nggak usah dibales lah, atau nggak perlu diblok. Kemudian selalu logout, ya, keluar dari akun Anda, apalagi kalau di tempat-tempat publik ya, komputernya yang dipakai bersama di bandara, di hotel, segala macam ya. Termasuk juga di kampus ya, mungkin kalau Anda bukan menggunakan laptop dari pribadi itu pinjam oleh kampus. Nah, password wifi juga seperti itu. Jadi ini penting ya tadi dari berbagai hal. Iya, seperti yang saya tadi ungkapkan ya, Indonesia belum memiliki undang-undang spesifik tentang perlindungan data pribadi. Sampai akhir 2009, awal 2020 ini masih dalam pembahasan, jadi statusnya masih rancangan undang-undang. Jadi sebenarnya namun ada regulasi beberapa hal yang terkait dengan perlindungan data pribadi, yaitu misalkan adanya regulasi untuk registrasi ulang prabayar, karena data-data Anda kan kalau online ini bisa dimanfaatkan ya. Validasi nomor induk dengan validasi nomor induk kependudukan supaya itu benar. Cuma sayangnya kan, nah ini dia, nomor induk kependudukan itu bocor juga ya. Sekian-sekian. Jadi saya bisa pakai data yang bocor itu, pakai nomor induk kependudukan saya, nomor kartu keluarga Anda juga buat registrasi. Nah ini bahaya juga sih sebenarnya ya. Nah ini memang perlu dicermati ya, dengan begitu semua data pribadi nanti bisa dipertanggungjawabkan, jadi tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ya, seperti itu. Jadi ya walaupun belum ada ya tadi sebenarnya data, tetapi sudah ada pasal 28G ya, pelindungan yang menggunakan pasal perlindungan diri, yaitu di Undang-Undang Dasar kita sebenarnya. Kemudian masuk lagi ke tadi Undang-Undang Sistem Administrasi Kependudukan ya, itu juga ada terkait dengan pelindungan data pribadi. Ini data kependudukannya itu harus ada privasinya, walaupun itu tidak tersendiri di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ya. Mungkin nanti akan ada undang-undangnya sehingga statusnya lebih jelas lagi ya. Di Undang-Undang ya Dasar pasal 28G, karena sudah ada amandemen nih, makanya beda dengan saya zaman saya kuliah sekolah ya. Pasal 28 sudah nggak ada G-nya. Sekarang karena udah amandemen ada G-nya, makanya A, B, C, D dan seterusnya ya. Bunyinya adalah kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaan serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Jadi berbuat atau tidak berbuat itu juga sesuatu yang merupakan hak asasi. Ini kan kaitannya dengan privasi ya, dengan privasi ya. Oke, tadi kita sudah bahas dari mulai definisi, orientasi privasi, terus hukum, aturan yang mengatur tentang privasi, terus langkah-langkah apa untuk menjaga privasi. Nah, dari bahasan kita tadi ya, ada memang sebuah pertanyaan yang kita coba bisa pikirkan ya. Di era seperti sekarang ini yang bebas internet, dengan era teknologi informasi, internet bisa mengakses segala macam. Apakah kita perlu membuat undang-undang perlindungan data pribadi di era yang internet bebas sampai sekarang? Apa-apa bisa diakses gitu. Nggak ada, seolah nggak ada kerahasiaan lagi sekarang. Saya mau ngelakuin apa, pernah kemana gitu. Nah, oke. Nanti dijawab pada forum diskusi saja ya, atau pada
assignment atau tugas saja. Baik, sampai sini saja kita akhiri. Saya harap Anda sehat semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.